La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah umat Islam menyembah batu Ka'bah? Sebagian non-muslim terkadang masih ada yang beranggapan bahwa umat Islam sujud dan menyembah batu. Apalagi saat ibadah haji tiba, Ka'bah sangat ramai dikelilingi jutaan orang yang ibadah dan bersujud. Umat Islam juga banyak yang mencium-ciumi batu hitam atau Hajar Aswad. Ditambah lagi, ada yang memeluk dinding-dinding Ka'bah sembari berdoa dan menangis. Jamaah haji atau umroh terlihat juga tawaf mengelilingi bangunan Ka'bah yang terbuat dari batu itu. Sebenarnya, dalam Islam, Tuhan yang wajib disembah hanyalah Allah SWT. Di dalam Al-Quran, Allah SWT menetapkan Ka'bah sebagai kiblat atau arah menghadap bagi umat Islam saat melaksanakan sholat. Allah SWT berfirman, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah." Ya, artinya, palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 144. Penting sekali untuk mengetahui fungsi bagian-bagian Ka'bah dan keutamaannya. Bagian Ka'bah yang pertama adalah rukun. Yang dimaksud rukun adalah sudut atau pojokan Ka'bah. Ka'bah yang bentuknya segi empat memiliki 4 rukun atau sudut, yaitu rukun Hajar Aswad, rukun Iraqi, rukun Syami Mustajar, dan rukun Yamani. Adapun orang-orang yang melakukan ibadah tawaf, mereka memulainya di rukun Hajar Aswad, dan di situ pula lah mereka berakhir setelah melakukan 7 kali putaran. Rukun Hajar Aswad sendiri adalah sudut yang berada di sebelah tenggara bangunan Ka'bah, dan pada sudut ini juga letak Hajar Aswad berada. Bagian Ka'bah yang kedua adalah Multazam. Multazam adalah bagian dinding Ka'bah yang letaknya di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Tempat ini sangat mustajab untuk berdoa. Cara berdoanya dengan menempelkan dada, pipi, lengan, dan kedua belah tangan berpegang pada sisi dinding Ka'bah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Antara rukun Hajar Aswad dan pintu Ka'bah disebut Multazam. Tidak ada orang yang berdoa di tempat itu kecuali Allah akan mengabulkannya." Hadis riwayat Baihaqi. Bagian Ka'bah yang ketiga adalah Hijr Ismail, yaitu area terbuka di sebelah kanan Ka'bah yang dilingkari tembok Al-Hatim. Dan itulah kadangkala Hijr Ismail juga disebut dengan Al-Hatim sebab lokasinya memang sama. Lokasi tembok Hijr Ismail berada di sebelah utara Ka'bah. Bentuknya setengah lingkaran. Hamparan itu disebut Hijr Ismail sebab dahulu kala Nabi Ibrahim membangun gubuk atau kamar untuk istrinya Siti Hajar dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Sedangkan tembok yang melingkarinya disebut dengan Al-Hatim. Awal mulanya, dahulu Hijr Ismail itu bentuknya lingkaran utuh. Namun di saat kaum Quraisy melakukan renovasi Ka'bah, mereka kekurangan dana. Kemudian dilakukanlah pemotongan dinding sebelah utara Ka'bah sebanyak 3 meter. Kemudian masuklah potongan 3 meter itu dalam lingkaran Al-Hatim, dan jadilah sekarang Hijr Ismail itu menjadi setengah lingkaran. Hijr Ismail menjadi bagian Ka'bah yang lebarnya 3 meter dari dinding kanan Ka'bah, tepatnya di bawah mizab atau talang emas Ka'bah. Dalil bahwa Hijr Ismail adalah bagian dari Ka'bah adalah sebagaimana dalam hadis. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Dahulu aku ingin sekali masuk ke Baitullah dan sholat di dalamnya. Lalu Rasulullah SAW menarik tanganku dan membawaku ke dalam Hijr seraya bersabda, 'Jika engkau ingin masuk Baitullah, maka sholatlah di sini di Hijr, karena ini adalah bagian dari Baitullah. Tetapi kaummu menguranginya di saat mereka membangun kembali.'" Hadis riwayat Nasa'i. Hadis inilah yang menunjukkan bahwa Hijr Ismail adalah bagian Ka'bah. Hijr Ismail mengandung banyak keutamaan dan menjadi tempat mustajab untuk berdoa. Pahala sholat di dalam Hijr Ismail sama nilainya dengan sholat di dalam Ka'bah. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Sesungguhnya di pintu Al-Hijr ada malaikat yang berkata kepada orang yang masuk dan sholat di dalamnya, 'Dosa-dosamu yang lalu telah diampuni, maka giatlah beramal.' Dan pada pintu yang lain ada malaikat yang berada di sana sejak diciptakannya dunia ini sampai kelak Allah memindahkan Baitullah ke dalam surga, seraya berkata kepada orang yang soleh di dalam Al-Hijr dan keluar,
jika kamu dari golongan umat Muhammad yang bertakwa, maka kamu telah dirahmati. Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki dalam kitab Al-Hajj Fadail wa Ahkam menjelaskan bahwa banyak ulama yang menuturkan kalau dahulu Nabi Ismail alaihissalam dikuburkan di Al-Hijr. Setelah hidup selama 130 tahun, Nabi Ismail dan ibundanya wafat dan dikuburkan di sana. Ulama-ulama yang mengatakan demikian, di antaranya yaitu Ibnu Ishaq, Ibnu Hisham, Ibnu Jarir, At-Tabari, Ibnu Katsir, dan lain sebagainya. Bagian Ka'bah yang keempat adalah pintu Ka'bah. Dahulu Nabi Adam membuat dua pintu pada Ka'bah yang menyentuh tanah, pintu timur untuk masuk dan pintu barat untuk keluar. Namun itu tidak ada daun pintunya alias hanya lubang pintu saja. Barulah pada masa Raja As'ad Tuba III, pintu Ka'bah dibuatkan daun pintu yang bisa dibuka tutup. Lalu pada masa kaum Quraisy, pintu barat Ka'bah ditutup, lalu pintu sebelah timur ditinggikan dari tanah. Lalu pada masa Raja Khalid bin Abdul Aziz As-Saud, pintu Ka'bah lantas dipoles dengan lapisan emas seberat 280 kg. Bagian Ka'bah kelima adalah kunci Ka'bah. Menjaga Ka'bah atau khidmatul Ka'bah merupakan suatu pengabdian yang luar biasa. Dahulu Nabi Ismail sendiri yang memegang kunci Ka'bah. Baru setelah beliau wafat, kunci lalu diwariskan kepada anak cucu beliau hingga sampai kepada kakek Rasulullah yaitu Qusay bin Kilab. Setelah Nabi Muhammad menaklukkan Makkah pada tahun 8 Hijriah, beliau lalu meminta kunci Ka'bah kepada Utsman ibnu Tolhah guna membuka Ka'bah. Setelah itu, Rasulullah mengembalikan kunci itu kembali kepada Tolhah. Setelah Tolhah meninggal dunia, kunci lantas diserahkan kepada pamannya dari garis ayah yaitu Syaibah. Lalu diwariskan terus-menerus kepada keturunannya sampai sekarang. Kunci Ka'bah sekarang dipegang oleh Bani Syaibah. Ukuran panjang kunci itu adalah 40 cm dan disimpan di dalam tas yang terbuat dari sutera dihiasi emas murni. Selain kunci, Ka'bah sekarang juga memiliki gembok yang panjangnya 34 cm dengan lebar setiap sisinya 6 cm. Pada setiap sisinya terpatri lempengan yang terbuat dari tembaga kuningan berukuran 8 x 2 cm. Ka'bah sekarang memiliki kiswah atau kain penutup bangunan Ka'bah. Kain kelambu ini diganti 2 kali dalam 1 tahun, yaitu diganti kain sutra pada musim haji dan diganti kain kibati buatan Mesir pada bulan Ramadan. Orang yang pertama memberi kain Ka'bah adalah Raja Yaman yang bernama Toba' Abu Karub As'ad dengan kain sutra berwarna merah. Pada Ka'bah juga terdapat mizab atau talang air emas, dan tidak jauh dari pintu Ka'bah terdapat makom Ibrahim. Berikut gambaran bagian-bagian dari bangunan Ka'bah dan lokasinya. Semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.